Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku ya. Selamat bergabung kembali ke live TikTok aku. Udah lama banget ya. Kayaknya udah hampir seminggu nggak live ya teman-teman, karena emang lagi sibuk banget dan padat banget. Jadi aku belum bisa live, tapi sekarang ya aku udah kembali live lagi ya. Semoga aku punya waktu luang yang banyak terus ya buat kalian. Karena apa? P3K udah mulai ada titik terangnya nih. Dan sekarang itu formasi CPNS sudah mulai satu persatu di share teman-teman ya. Dan kemungkinan untuk P3K tidak lama lagi teman-teman ya. Masih smart gak ini teman-teman? Masih smart dong harusnya ya persiapan P3K. Karena apa? Karena udah mulai ada titik terangnya nih. Aku mau nanya dulu deh sama kalian. Gimana semangatnya teman-teman? Semangat untuk persiapan P3K di sini, siapa yang semangatnya masih 100%? Silahkan di komen-komen ya. Dan aku doain semoga kalian yang semangat terus, yang semangatnya powerful. Aku doain kalian bisa lulus P3K tahun ini ya, dengan nilai yang memuaskan teman-teman. Dan semoga nanti waktu ujian semua soal bisa dijawab dengan baik dan benar ya. Semangat dong, siap. Kak Anita Palembang hadir. Halo Palembang. Sumenap hadir. Halo Sumenap. Semangat dong. Keren Kak Rahmawati. Oke, semangat ya teman-teman ya. Walaupun masih ya katanya perkiraan Oktober sih untuk pengumuman P3K ya. Tapi walaupun Oktober artinya kalian masih punya banyak banget waktu untuk persiapan P3K ya. Seperti itu. Halo Kak, halo juga Kak Meldiana. Doain aku lulus tahun ini Kak. Siap Kakak. Aku doain semoga kalian yang nonton live ini dan yang punya semangatnya 100%, aku doain kalian lulus P3K dan bisa dimudahkan untuk menjawab soal-soalnya. Kak mau tanya, kalau ikut CPNS terus gugur bisa ikut P3K apa tidak? Tidak bisa Kakak Bunda Rafa. Jadi pastiin benar-benar ya kakak mau ikut tes CPNS atau P3K. Misalnya kakak pengen ikut tes CPNS, persiapkan tes CPNS-nya sebaik mungkin. Karena apa? Kalau udah gugur di CPNS itu tidak bisa ikut di P3K karena nicknya sudah tercatat di SSCASN bagian CPNS gitu ya. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. Halo kakak, halo Kanoza. Oke teman-teman, langsung aja ya. Seperti biasa bakalan ada 5 soal. Silahkan jawab dulu untuk soal pertama. Kali ini soalnya cukup 5 aja ya teman-teman ya, karena ada kerjaan lain lagi. Silahkan dijawab. Untuk soal nomor 1 ya, kita baca dulu pertanyaannya. Dan ini soalnya kasusnya panjang banget ya, soalnya panjang banget. Jadi tips and triknya itu baca dulu dari pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa? Kasus di atas itu merupakan isu etik. Yang ditanyakan adalah isu etik atau permasalahan etika teman-teman ya. Nah jadi untuk materi etika kebidanan itu sebenarnya udah pernah aku share di grup Telegram. Silahkan dibaca-baca lagi. Ya, di suatu desa terpencil ditempatkan seorang bidan PTT, sebut saja bidan dini ya. Bidan dini sangat jarang sekali berada di tempat. Nah, sehingga di masa kerjanya bidan yang seharusnya dibutuhkan ini tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Nah, ini merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap profesi. Hal ini terdengar oleh organisasi profesi IBI dan bidan PTT ini bisa dikenakan sanksi yang setimpal atas pelanggaran yang ia lakukan. Nah, tipsnya yang pertama itu baca dari soal ya. Soal pertanyaannya apa. Kemudian yang kedua itu cari kata kuncinya teman-teman. Kata kuncinya itu udah ada, yaitu pelanggaran yang dilakukan terhadap profesi ya. Yaitu profesi apa? IBI teman-teman. Yaitu tidak menjaga nama baik IBI. Ya seperti itu. Tidak sesuai dengan kode etiknya profesi teman-teman. Nah jadi kasus ini itu yang dilanggar isu etiknya berkaitan antara apa? Antara bidan dengan profesi teman-teman ya. Di sini udah ada kata kuncinya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Lagi-lagi kalau misalnya bingung sama soal-soal kayak gini, cari aja kata kuncinya karena jawabannya itu nggak jauh-jauh dari kata kuncinya teman-teman. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Soal nomor 2 silahkan dijawab. Di bawah ini adalah fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan kecuali. Nah, yang tidak termasuk dalam fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan itu apa? Silakan dijawab teman-teman untuk soal nomor 2.
Aduh, saudara, soal nomor 2 aja. Dan teman-teman yang ketinggalan live aku, silakan di subscribe dulu YouTube aku, yaitu namanya Aulia Sekina Putri. Karena di sana aku bakalan share ulang lagi rekaman live TikToknya ya. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan, jadi jangan khawatir karena aku bakalan share ulang di YouTube aku. Silakan di subscribe kalau yang belum subscribe. Soal nomor 2, ini gampang banget teman-teman untuk soal nomor 2. Di bawah ini ya, fungsi etika moralitas dalam pelayanan kebidanan. Kecuali, ada kecuali, hati-hati jangan terkecoh ya, ada kecuali, dan ini soalnya pendek banget nih teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah. Ingat di sini ada kecuali yang tidak termasuk artinya yang salah ya. Yang mana teman-teman? Fungsi etika dan moralitas kecuali. Di sini kayaknya jawaban terbanyak adalah yang D ya. Yang D itu mengatur manusia untuk berbuat adil. Oke, yang mana nih? Kita coba bedah satu persatu dulu. Yang A, menjaga otonomi ya dari setiap individu, khususnya bidan dan klien. Menjaga otonomi dari setiap individu, khususnya bidan dan klien, ini jelas ya teman-teman ya. Tetap menjaga otonomi. Otonomi itu adalah hak pasien ya. Hak pasien ya, contohnya apa hak pasien? Misalnya pasiennya ini tidak mau dilakukan tindakan ini, misalnya tindakan apa ya, tindakan episiotomi nih saat persalinan, ataupun tidak ingin dilakukan tindakan yang lainnya, tindakan medis lainnya ya teman-teman, dan tetap harus menghargai hal keputusan dari pasien. Nah kemudian yang B, menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Nah yang B ini juga benar ya, makanya ada si etika dan moralitas, tujuannya juga untuk menjaga supaya tidak adanya malpraktek seperti itu. Nah yang B ini masuk teman-teman. Kemudian yang C, tidak menjaga privasi setiap individu. Nah harusnya fungsi etika dan moralitas itu untuk menjaga privasi setiap manusia ya, atau setiap individu teman-teman. Kan nggak mungkin ya misalnya apa nih, saat pemeriksaan atau saat persalinan gitu ya, saat menolong persalinan itu tidak dijaga privasi pasien, misalnya pintu VK-nya terbuka lebar kayak gitu kan sangat tidak menjaga privasi pasien ya teman-teman. Dan di situ juga ada nilai-nilai etiknya ya, nilai-nilai etik yang berkaitan dengan privasi pasien apa, ada yang tahu nggak? Yang autonomy, fidelity, veracity itu apa teman-teman? Dan itu materi-materi tersebut udah pernah aku share di grup Telegram ya terkait hal itu semua. Jadi yang C ini tidak termasuk teman-teman, yang C ini salah ya, harusnya bukan tidak menjaga tapi menjaga ya. Nah jadi yang C ini terkecoh, jadi kalau misalnya buru-buru itu kayak pasti ya apa salah nih, nggak yang C itu salah. Nah jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang D, mengatur manusia untuk berbuat adil. Nah ini jelas banget ya, yaitu tidak membeda-bedakan pelayanan antara kaya dan juga yang miskin teman-teman. Kemudian yang E, dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya. Yang E juga benar. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang C. Ya benar, jadi untuk privacy, nilai etika ya, untuk menjaga privasi pasien ataupun individu itu adalah confidentiality ya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 3, dalam hal ini kasus di atas termasuk dalam golongan. Oke, ini suara aku aman tidak teman-teman? Untuk soal suara aku aman gak nih? Boleh komen-komen di kolom komentar. Aman, oke. Oke, boleh dijawab untuk soal nomor 3 dulu ya. Ada seorang ibu yang hamil 8 bulan mengalami masalah terhadap kandungannya. Setelah diselidiki oleh bidan, ternyata kandungan sangatlah lemah dan diharuskan untuk digugurkan demi keselamatan ibu. Di satu sisi, bidan bingung karena aborsi dilarang oleh agama. Ada di satu sisi lagi takut mengambil resiko karena membahayakan ibu dan bayi yang mengandung. Nah, dalam hal ini kasus di atas termasuk dalam apa, teman-teman? Isu etik, isu moral, dilema moral, konflik moral, atau konflik etik, teman-teman. Oke, jawaban terbanyak itu dipilih oleh C, dilema moral. Coba kita baca dulu ya satu-satu, teman-teman. Isu etik. Isu etik itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan kode etik.
Nah, isu etik itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan kode etik. Nah, seperti soal sebelumnya. Kalau isu moral itu apa, teman-teman? Ini kalau nggak salah aku pernah ada, coba buka materinya dulu ya, teman-teman. Aku ada screenshot dulu nih. Nah, isu etik ya, isu etik itu berkaitan dengan permasalahan etika ya. Contohnya nih, persetujuan dalam proses persalinan, memilih atau mengambil keputusan dalam proses persalinan, boleh kalian screenshot dulu ya. Kemudian kegagalan dalam proses persalinan, pelaksanaan USG, konsep norma pelayanan kebidanan dan bidan, dan pendidikan seks, teman-teman. Seperti itu. Ataupun pengambilan keputusan, otonomi bidan, etika dalam penelitian kebidanan ya. Etika dalam penelitian kebidanan itu masuk ke dalam isu etik. Kemudian penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif, teman-teman. Nah, itu adalah isu etik. Kalau isu moral, kita lihat dulu nih, ada isu moral ya. Nah, isu moral itu merupakan topik yang penting ya, berhubungan dengan benar atau salah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ya, nilai-nilai yang berhubungan dengan hidup orang sehari-hari menyangkut kasus abortus, teman-teman ya. Kemudian keputusan untuk terminasi kehamilan. Jadi, keputusan untuk abortus atau aborsi ya, teman-teman, tapi aborsi dalam hal keperluan medis ya. Kemudian keputusan untuk terminasi kehamilan itu berhubungan dengan isu moral ya, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada juga konflik moral, teman-teman ya. Konflik moral itu ada suatu proses di mana dua pihak atau lebih berusaha memaksa tujuan dengan cara mengusahakannya untuk menggagalkan tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Itu konflik moral, teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang namanya dilema moral nih. Nah, dilema moral ya kemudian terjadi ketika dihadapkan pada sesuatu yang kurang jelas sehingga kesulitan dalam pengambilan keputusan, teman-teman. Nah, contohnya nih ada dilema yang menyangkut etik atau bioetik, teman-teman. Nah, ini dilema etik dalam bioetik, yaitu abortus ya tidak sesuai dengan moral dan ajaran agama apapun dan dalam hukum kesehatan harus dilakukan atas dasar indikasi medis tertentu. Nah, jadi dari soal tadi itu kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, jawabannya yang mana nih? Jadi tuh kalau dilema moral itu dihadapkan sama sesuatu yang kita agak sedikit bingung sama pengambilan keputusannya. Kak, materinya nanti di-share di Telegram ya. Siap, Kakak. Oke, jadi untuk kita balik lagi ke soal tadi. Berarti masuk ke mana? Isu moral atau dilema moral? Kita balik lagi ya ke pertanyaannya. Nah, di sini ibu hamil 8 bulan ya mengalami kendala di bagian kandungannya. Jadi sama dokter itu harus digugurkan demi keselamatan ibu. Tetapi di sisi agama itu dilarang ya. Padahal di sisi medis itu sangat sekali diperlukan karena tujuannya untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, teman-teman. Jadi ada dua sisi atau dua pendapat yang membingungkan nih. Jadi ini masuk ke dalam kasus dilema moral, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 tadi jawabannya adalah yang C. Maaf Kak, nama telegramnya apa ya buat kakak-kakak teman-teman semua ya sekalian. Kalau misalnya mau gabung ke dalam grup telegram silahkan ditonton sampai akhir nanti ya. Sampai setelah soal nomor 5 aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup telegramnya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Sebelum terjadi kasus tersebut yang dilakukan bidan harusnya adalah apa? Kita lihat dulu nih, kira-kira kasus yang terjadi nih apa sih soal nomor 4? Seorang ibu primigravida dibantu oleh seorang bidan untuk bersalin. Proses persalinannya telah lama karena lebih 24 jam bayi belum juga keluar nih. Waduh, udah 1 kali 24 jam ya teman-teman, udah 1 hari nih bayinya belum keluar juga. Keadaan ibu udah mulai lemas dan kelelahan karena sudah terlalu lama mengejan. Bidan tersebut tetap bersikukuh untuk menolong persalinan ibu tersebut karena takut kehilangan komisi. Waduh, berarti dia lebih mementingkan isi dompet daripada nyawa pasiennya. Nah, setelah bayi keluar terjadilah perdarahan pada ibu. Nah, baru kemudian bidan rujuk nih ke RS. Berarti udah babak belur baru dirujuk ya teman-teman ya. Dan itu hal yang salah banget. Apalagi nih, ketika di jalan ibu tersebut sudah meninggal, keluarga menuntut bidan tersebut. Nah, jadi sebelum kasus ini terjadi itu harusnya dilakukan apa teman-teman? Jadi kasus yang terjadi ini kematian ibu karena apa? Karena perdarahan. Penyebab perdarahannya itu adalah apa? Terlambat datang ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, teman-teman. Artinya dia tidak melakukan rujukan. Padahal di sini udah tahu nih 24 jam bayinya tuh nggak lahir-lahir. Ya primi lagi.
Nah, primi itu batas waktunya itu kapan sih? Yaitu 2 jam pada kala dua nggak lahir itu harus dirujuk. Ini sampai 24 jam, teman-teman. Waduh, ini udahlah ketubannya jangan-jangan udah kering ya. Ketubannya udah kering, ibunya udah capek banget ya, kontraksi udah nggak karu-karuan. Seperti itu. Jangan-jangan di apa lagi? Dioplos sama oksitosin ya, teman-teman. Makanya terjadi babak belur nih, pasiennya terjadi perdarahan, meninggal. Harusnya sebelum terjadi kasus kematian ibu seperti ini, dilakukanlah rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi dan juga spesialis obgyn atau tenaga yang lebih memadai, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang B. KP3K umum tahun ini ada tidak? Untuk saat ini aku belum tahu informasi lebih lanjut ya, teman-teman. Kayaknya yang dibuka itu P3K jalur khusus. Kalau jalur umum aku belum tahu. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dengar info jalur umum dibuka, boleh komen-komen di kolom komentar. P3K kapan dibuka, Kak? P3K dibuka itu sekitar bulan Oktober ya. Tapi ditunggu aja, teman-teman. Sambil menunggu, sambil persiapan juga ya biar hasilnya maksimal. Lanjut lagi ke soal nomor 5. Kak, ada TO lagi nggak di Telegram? Ada dong kakak ya, untuk pembahasannya belum aku bahas teman-teman karena lagi sibuk banget. Jadi mohon bersabar ya, pasti tetap kok di-share pembahasannya. Tapi mungkin butuh waktu yang lama teman-teman. Dan untuk TO selanjutnya itu ada nanti di akhir bulan ya. Akhir bulan ini itu ada lagi. Jadi teman-teman yang belum masuk grup Telegram silakan bergabung ya supaya bisa ikutin semua fasilitas-fasilitas di sana. Lanjut ke soal yang terakhir ya. Dalam kasus tersebut maka bidan tuti telah memenuhi. Kalau udah ikut CPNS berarti nggak bisa ikut P3K ya, Kak? Iya, kakak oksitosin ya. Kakak oksitosin, jadi kalau misalnya pengen sekali ikut CPNS, persiapin CPNS-nya secara matang ya, jangan sampai nggak lulus. Karena sayang banget kalau nggak lulus nggak bisa ikut P3K. Karena apa? Nik kakak udah tercantum di pendaftaran CPNS seperti itu. Jadi satu nik itu hanya untuk satu jenis tes ya, CPNS atau P3K. Lanjut ke soal nomor 5. Nyonya T dan Tuan M pergi ke bidan yang mengatakan bahwa kok jadi nyate sih? Aduh, bahwa si Nyonya T itu hamil 8 minggu. Ia mengatakan bahwa ia ingin aborsi. Bidan Tuti menolak. Tuan M menjanjikan uang 5 juta kepada Bidan Tuti jika ingin mengaborsi Nyonya T. Akan tetapi Bidan Tuti tetap menolak. Dalam kasus tersebut Bidan Tuti telah memenuhi apa nih? Kewajiban pasien, hak bidan, kewajiban bidan, atau kewajiban manusiawi. Yang E ini bukan ya. Yang mana nih? A, B, C, atau D? Di sini rata-rata jawabannya adalah yang D. Untuk materi hak bidan, hak pasien, kewajiban bidan, kewajiban pasien itu udah pernah aku share ya, teman-teman ya, ke dalam grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung atau yang mau bergabung silahkan bergabung ke dalam grup Telegram aku. Dan yang baru bergabung, aku ucapin selamat bergabung, dan juga materi-materi terdahulu ya itu tetap bisa kalian akses. Oke, jadi di sini itu berkaitan dengan hak bidan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pernah baca ya yang namanya hak bidan, kewajiban bidan, itu ada ya teman-teman. Di hak bidan itu ada bahwa bidan itu berhak menolak tindakan-tindakan yang di luar dengan etika profesi. Contohnya apa? Melakukan aborsi. Aborsi itu bukan kewenangan bidan ya teman-teman, apalagi aborsi yang bukan indikasi karena medis ya, seperti itu. Nah, itu bukan kewenangan bidan, dan bidan itu sangat berhak menolak tindakan tersebut. Seperti itu. Dan kalau dikatakan kewajiban bidan, di kewajiban bidan poin-poinnya nggak ada menolak aborsi, teman-teman. Jadi kewajiban bidan itu salah satunya ya, kewajiban bidan itu melakukan sesuai sesuai asuhan kebidanan, sesuai standar profesi ya teman-teman ya. Kemudian apalagi nih, kewajiban bidan tidak membeda-bedakan pasien ya teman-teman, menjaga privasi pasien, dan banyak banget. Dan untuk materi-materi tersebut udah pernah aku share ya, seperti itu. Jadi untuk ya melayani pasien ya, seperti itu juga kewajiban kewajiban bidan. Tapi kalau untuk menolak aborsi ya, apalagi diiming-imingi duit sekian juta, itu hak bidan untuk menolak, karena tersebut itu udah pelanggaran kode etik, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C, teman-teman. Nah, jadi dari 5 soal nih kalian benar berapa? Dan buat kalian juga ya,
teman-teman live, kemudian teman-teman grup Telegram. Kalau misalnya kalian pengen dapetin soal yang lebih lagi ya, kalian bisa juga subscribe YouTube aku, namanya Aulia Sakina Putri. Teman-teman kalian bisa pergi ke sana karena di situ aku udah mulai sering-sering upload video terkait soal-soal bidan, wawancara, manajerial, dan sosiokultural. Jadi kalian bisa belajar juga dari YouTube aku. Selain di live dan juga grup Telegram, kalian juga bisa belajar dari YouTube aku, teman-teman. Silahkan pergi ke sana dan jangan lupa di subscribe ya. Dan juga buat teman-teman kalau misalnya kalian pengen dapatin ebook dan bergabung ke dalam grup Telegramnya, kalian bisa pergi ke Instagramnya Lolos ASN. Dan juga jangan lupa di follow akun Instagram Lolos ASN, karena kalau kalian sudah follow di saat aku live, kalian bisa dapetin potongan sebesar 20.000 untuk pembelian ebook 2024 ya, khusus soal bidan, dan juga bergabung ke grup Telegramnya. Jadi grup Telegram itu berlaku sampai kalian selesai ujian ya. Jadi di grup Telegram itu udah ada materi kuis setiap Senin sampai Sabtu, sehari itu ada 3 soal. Kemudian pembahasannya full dengan video, kemudian tryout setiap akhir bulan ya teman-teman. Tryout setiap akhir bulan dan pembahasannya full dengan video. Dan ebooknya itu berlaku unlimited ya seumur hidup kalian, dan udah lengkap dengan soal-soal bidan, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan semua pembahasan full dengan video. Jadi kita nggak ada lagi pembahasan secara tertulis tapi video teman-teman. Oke, jadi di situ kalau di grup kalian bisa tukar pendapat nih sesama peserta P3K ya. Di situ bisa saling sharing materi-materi ataupun sharing pengetahuan, informasi baru ya teman-teman. Jadi silakan bergabung. Dan buat kalian yang mau order, silakan klik aja link WhatsApp admin di sini, nanti bakalan dibahas oleh admin satu persatu. Dan harga normal itu 120.000, begitu kalian CO di saat aku live ini, itu jadi 100.000 aja ya, dari 120.000 jadi 100.000 aja untuk 5 orang tercepat. Jadi silahkan digercep-gercepin aja karena tidak banyak teman-teman, hanya untuk 5 orang aja. Oke, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di next live ya. Terlebih kurang aku mohon maaf. Terima kasih buat yang udah bergabung. Sampai jumpa, bye bye.